Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru belajar. Selamat bertemu kembali dengan saya, Joni Herman Mendreva, guru dari SMP Negeri 1 Gunung Stoli Barat, Kecamatan Gunung Stoli Barat, Kota Gunung Stoli. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini merupakan salah satu program guru belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apa dan bagaimana itu pendidikan inklusif? Mari kita saksikan bersama. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa saya akan mempresentasikan secara singkat tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu bukan nama lain untuk pendidikan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif ini menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mencoba memecahkan kesulitan yang muncul di sekolah. Ada beberapa poin tentang pendidikan inklusif yang dirumuskan dalam seminar AGRA pada tahun 1998 dan ini disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara. Adapun rumusannya, satu, lebih luas daripada pendidikan formal, mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem non-formal, dan informal. Poin kedua adalah mengakui bahwa semua anak dapat belajar. Poin ketiga, memungkinkan struktur, sistem, dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak. Poin keempat, mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak, usia, gender, etnik, bahasa, hambatan, status HIV, AIDS, dan lain sebagainya. Poin kelima adalah merupakan proses yang dinamis, yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya. Poin keenam merupakan strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif. Adapun yang merupakan landasan pendidikan inklusif di Indonesia, yang pertama landasan filosofi adalah Pancasila, yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, landasan filosofis Undang-Undang Dasar Amandemen 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ditambahkan juga dalam ayat 2 dalam pasal yang sama bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini dirinci lagi dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian dalam hal aksesibilitas pendidikan dinyatakan dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian pasal 32 ayat 1 dan selanjutnya penjelasan pasal 15 alinea terakhir dan pasal 45 ayat 1. Kemudian landasan empiris. Penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki dukungan secara internasional maupun nasional sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan yang ditujukan untuk menjamin terlayaninya hak-hak pendidikan individu dengan memperhatikan kebutuhan khusus setiap peserta didik. 2. Pendidikan inklusif berdampak positif baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkebutuhan khusus dan teman sebayanya. 3. Penyelenggaraan pendidikan inklusif mendapatkan dukungan dari berbagai event dan momen baik internasional maupun nasional. Adapun yang merupakan prinsip pendidikan inklusif, yaitu 1. Prinsip motivasi. Di sini guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kedua, prinsip latar atau konteks. Di sini guru perlu mengenali siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan memaksimal mungkin menghindari pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi anak. Prinsip hubungan sosial dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran. 4. Mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. 5. Prinsip individualisasi.
Artinya guru perlu mengenali kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai. Itulah tentang pendidikan inklusif yang dipresentasikan secara ringkas. Terima kasih. Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, demikianlah presentasi singkat tentang pendidikan inklusif. Sampai bertemu kembali pada program berikutnya. Salam dari saya, Johnny Herman Mendelva. Salam Guru Belajar.